Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haryadi dari kelas 5A FTI Non-Rek Banjarbaru. NPM 18630004. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi EMK. Lanjut ke slide kedua. Apa itu evaluasi EMK? Evaluasi EMK adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk atau sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan penggunaannya sedapat mungkin efektif, efisien, dan aman. Memuaskan, selain itu dapat mungkin menyenangkan, atraktif, dan menantang. Kita lanjut ke slide ketiga. Pendahuluan. Adanya perdebatan tentang penilaian sebuah tampilan, ada yang mengatakan bagus, sedang, atau jelek. Adanya asumsi bahwa selama suatu software dapat digunakan maka itu sudah cukup bagus. Kegiatan evaluasi suatu software atau tampilan merupakan kegiatan yang dihindari karena akan menambah waktu pengembangan dan biaya. Kegiatan evaluasi merupakan suatu yang sangat penting karena desainer dapat mengetahui apakah karyanya berguna dan diinginkan oleh user. Mengapa evaluasi dibutuhkan? Mengapa? Desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain buildness menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner dan atau review. Kemudian kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dilakukan selama proses pembuatan produk tersebut supaya selama masa pembuatan selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Proses ini bisa disebut formative evaluation. Saat produk tersebut telah jadi, yaitu melalui prototype. Saat produk tersebut telah dipasangkan, jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuatkan versi yang terbaru ataupun upgrade. Misalnya program Windows, Winamp, dan lain-lain. Evaluasi ini bisa disebut summative evaluation. Kita lanjut ke slide ke-5. Paradigma evaluasi. Quick and dirty evaluation. Apa itu quick and dirty evaluation? Quick and dirty evaluation adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati. Kemudian usability testing. Apa itu usability testing? Usability testing adalah evaluasi ini cukup dominan digunakan pada tahun 1980-an. Melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Cara yang umumnya digunakan untuk membuat sistem ini yaitu dengan cara yang pertama melihat secara langsung dan yang kedua merekamnya dalam video. Evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut.
Penelitian biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium di mana user diberi satu treatment tertentu, misalnya cahaya, suara, warna, dan lain-lain. Atau bisa juga tanpa treatment, misalnya di lapangan. Kemudian field studies. Apa itu field studies? Field studies adalah berbeda usability testing. Evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi ini tersebut berdampak padanya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan desain, memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi, evaluasi teknologi. Teknik yang dapat digunakan interview, observasi, partisipori, etnografi. Dari data yang paling didapatkan tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produknya. Dan yang terakhir, predictive evaluation. Predictive evaluation adalah sebagaimana didasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user. Dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah penggunaan sebuah produk. Keuntungan evaluasi ini, yang pertama, user diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan. Yang kedua, proses pembuatan relatif cepat, murah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Tahun-tahun terakhir ini, evaluasi ini cukup populer. Ada beberapa teknik-teknik evaluasi. Yang pertama, observing users. Yang kedua, asking user their opinions. Yang ketiga, asking expert the opinions. Yang keempat, testing user performance. Dan yang terakhir, modeling user task performance to predict the efficiency of a user interface. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.